Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Ya beberapa hari lagi timnas Indonesia akan melakoni pertandingan ya yang cukup penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya melawan Vietnam back to back. Yang pertandingan pertama kita akan melakoni pertandingan di GBK pada tanggal 21 Maret 2024 nanti, dan juga pertandingan kedua pada tanggal 26 Maret di Maiden Stadium Hanoi ya. Nah, di sini kita wajib mengamankan poin ya. Minimal kita bisa meraih 4 poin ya menghadapi Vietnam. Ya, secara notabene pertandingan kemarin sebelum pertandingan lawan Vietnam, yaitu kita melawan Irak, kita kalah 5-1 ya di pertandingan pertama, dan yang kedua melawan Filipina kita hanya bermain imbang 1-1. Padahal di atas kertas timnas Indonesia unggul di atas Filipina, walaupun peringkat kita kalah ya di bawah Filipina, tetapi permainan lawan Filipina dan Irak sangat mengecewakan teman-teman ya. Nah, makanya kita melupakan 2 pertandingan sebelumnya ya. Kita harus menatap pertandingan berikut ya pada bulan Maret nanti nih di GBK dan juga di Maiden Stadium menghadapi Vietnam 2 kali. Secara kita tahu ya, pemain Indonesia, timnas Indonesia sudah banyak pemain bintang, pemain grade A, baik yang dinaturalisasi maupun pemain-pemain yang sudah bintang ya di persepak bola timnas Indonesia ya, baik di Piala Asia kemarin maupun di Piala AFF ataupun di pertandingan FIFA Matchday teman-teman. Di naturalisasi pun kita juga banyak, ada Jordi Amat ya, Elkan Baget, Sandi Wos, San Patinama, Justin Hubner, Ivan Jenner, Rafael Struijk teman-teman. Dan juga terbaru ada Jay Itzes ya, yang baru rampung pada tanggal 28 Desember dan sudah selesai alih kewarganegaraan ya, sehingga dia sudah dipastikan akan bermain melawan Vietnam nanti yang akan dibawa oleh Sinteyong ya, Jakarta dan juga ke Maiden Stadium. Nah, ini kita menambah kekuatan lagi ya teman-teman di posisi belakang untuk melakoni pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Dan juga kita akan menunggu juga ya Nathan Joe, Tom Haye dan juga Ratna Uratmangun. Bagi Nathan Joe ini sebenarnya tinggal pengambilan sumpah, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dan tidak datang ke Jakarta untuk dia bersumpah, sehingga PSSI dan juga Sinteyong juga mengharap agar kapan proses pengambilan sumpah dari Nathan Joe ini akan selesai dan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia sendiri teman-teman. Nah, Tom Haye dan juga Ratna Uratmangun sebenarnya di bulan Februari proses dijalankan, tetapi karena ada masa reses, jadi proses naturalisasi mereka tertunda hingga masa reses DPR berakhir. Kemungkinan besar dalam minggu ini teman-teman. Nah, PSSI Bapak Erick Thohir mempercepat, mengebut ya proses tersebut Tom Haye dan juga Ratna Uratmangun, sehingga agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia melawan Vietnam nanti ya pada tanggal 21 Maret dan juga 26 Maret. Dan juga mudah-mudahan prosesnya bakal cepat rampung sebelum tanggal 21 Maret ya 2024, sehingga timnas Indonesia akan kedatangan pemain-pemain yang luar biasa, penambahan amunisi baru ya, agar kita lebih kuat menghadapi Vietnam dan juga menghadapi Filipina dan juga Irak ke depan nanti, agar kita bisa lolos ke fase berikutnya ya. Berbicara tentang lolos ya ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, kita berbicara hitung-hitungan ya teman-teman ya. Sebelumnya kita pertandingan pertama melawan Irak kita kalah 5-1, dan melawan Filipina kita imbang 1-1. Sedangkan Vietnam melawan Irak kalah 3-2 dan juga melawan Vietnam melawan Filipina menang dengan skor 2-0. Jadi secara posisi kita posisi di atas dengan poin 6, dan juga Vietnam dengan poin 3, kita poin 1 dengan berbagi dengan Filipina dari 2 pertandingan. Nah, pertandingan ketiga besok di GBK kita wajib menang teman-teman ya. Jika kita menang di GBK ya, kita memiliki poin 4 ya, dan
Vietnam memiliki poin 3 sama ya. Jadi Irak kemungkinan besar menang lawan Filipina. Jadi Irak posisinya di atas dengan poin 9 ya. Indonesia kedua dengan poin 4 dan Vietnam dengan poin 3. Sedangkan Filipina di juru kunci dengan 1 poin. Ini kita berbicara di GBK ya. Kemudian pada tanggal 26 Maret kita menghadapi Vietnam di Maiden Stadium di Hanoi ya. Jika kita menghasilkan 1 poin ya, kita akan memiliki poin 5, sedangkan Vietnam 4, dan kemungkinan besar Irak kemungkinan meraih kemenangan kembali yang melawan Filipina, jadi poin 12. Jadi Irak 12 ya, Indonesia 5, Vietnam 4, dan juga Filipina masih 1 poin. Jika ini seri teman-teman ya, imbang di Vietnam dan menang di GBK. Kemudian di partai kelima kita akan menghadapi Irak. Nah, ini partai yang sebenarnya sungguh di luar dugaan sih, kita sulit ya. Hitung-hitung kita sulit, tetapi kita harus bekerja keras ya, memaksimalkan pertandingan agar kita bisa imbang. Nah, Vietnam melawan Filipina, kemungkinan besar Vietnam akan dengan mudah ya mengalahkan Filipina. Ya, karena dia juga harus mengambil poin penuh untuk bisa lolos ke partai berikutnya teman-teman ya. Nah, jika Indonesia kalah melawan Irak dan Vietnam menang melawan Filipina, nah jadi posisinya kebalik teman-teman. Irak tetap di posisi atas dengan poin 15, Vietnam peringkat kedua jadinya ya di poin 7 dan Indonesia poin 5, sedangkan Filipina tetap poin 1. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi Vietnam dan Indonesia sama-sama bergantian ya menduduki posisi kedua. Nah, pertandingan terakhir inilah yang menjadi penentuan. Jika Vietnam melawan Irak ya pertandingan terakhir, Indonesia melawan Filipina. Nah, Indonesia melawan Filipina ini wajib menang. Tidak ada kata seri dan juga tidak ada kata kalah ya. Ini bertanding juga di kandang kita sendiri di GBK. Ini menjadi pertaruhan dan juga hidup mati Indonesia, dan menjadi motivasi karena kita bertanding di kandang sendiri dengan puluhan ribu supporter yang mendukung tim Indonesia. Otomatis melecut semangat dari tim Indonesia untuk bisa menang pertandingan dan lolos ke putaran berikutnya. Jika Indonesia menang melawan Filipina, Vietnam kalah melawan Irak, otomatis kita memiliki poin 8 dan Vietnam poin 7. Nah, otomatis kita lolos ya, menemani Irak ke fase berikutnya teman-teman ya. Jika Vietnam seri melawan Irak, kita menang melawan Filipina, nah ini menarik dengan poin sama 8 dan juga 8, tetapi kita unggul head to head ya. Secara otomatis Indonesia di peringkat kedua, walaupun untuk bicara poin kita sama 8 dan 8, tapi kita menang lawan Filipina di peringkat kedua karena hitungan head to head, karena kita berhasil mengalahkan Vietnam di kandang sendiri dan juga menang imbang di Maiden Stadium ya. Dengan jadi posisi kita di posisi 2 tetap 8 poin dan juga Vietnam 8 poin, sedangkan Filipina 1 poin. Nah, makanya di 2 pertandingan ini di bulan Maret ini kita memaksimalkan minimal 4 poin untuk mengamankan posisi kita untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Apalagi 2 pertandingan ini kita memenangkan pertandingan kedua-duanya di GBK maupun di Maiden Stadium, itu secara otomatis bagus sekali teman-teman. Jadi untuk pertandingan berikutnya peluang lolos ke fase berikutnya lebih besar ya. Jadi kita hanya menanti pertandingan melawan Filipina dan Irak ya. Walaupun ya otomatis kita bisa lolos, tapi kita harus bekerja keras untuk melawan Filipina dan Irak dalam pertandingan berikutnya setelah kita menang kedua pertandingan tersebut ya, melawan Vietnam dan 2 kali. Nah, jadi itulah teman-teman perhitungannya apabila Indonesia pengen lolos ke fase berikutnya teman-teman. Nah, kita harus memaksimalkan poin minimal 4 di tanggal 21 Maret dan 26 Maret ini teman-teman ya, agar peluang kita lolos lebih besar dan enak kita nanti menanti pertandingan berikutnya ya, karena mungkin banyak pemain-pemain naturalisasi akan masuk ke dalam squad timnas Indonesia itu sendiri teman-teman ya, karena melihat Indonesia peluang lolos untuk ke
fase berikutnya, dan target untuk Piala Dunia 2026 lolos ya menjadi di putaran final itu bisa terjadi teman-teman ya. Oke, tetap dukung terus ya perkembangan dan juga squad pemain timnas Indonesia agar kita bisa lolos dalam waktu dekat ini ya ke fase berikutnya di Piala Dunia 2026 dan memetik hasil maksimal. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang dunia sepak bolaan, terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Dengan saya Yudi, salam olahraga.